Hei, kamu Apa sih? Bisik. Bapak, terus. kamu sudah sholat belum? Bentar lagi. Lihat sudah jam berapa nih? Masih sejam lagi, masih bisa sholat. Dan ini mah nggak bisa ditinggal. Waduh. Tunggu, bentar. Ayo gas, ayo gas, cepet gas. Saya memperhatikan kamu. Bisa. Ayo gas, menang ini. Juara ini kita, juara. Kakak, karena memang dampak negatif ini. Bentar. 5 menit lagi. Gas. Menang. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke dunia dalam digital. Baik anak-anak, seperti yang kita lihat hari ini, terdapat kejadian bahwa dunia digital juga memiliki dampak negatif, yaitu salah satunya kecanduan main game online ataupun ada judi online dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya hari ini tema kita adalah mengenai dampak sosial informatika yang akan diterangkan oleh dua narasumber kita hari ini, yaitu yang pertama Bapak Naufal ya. Oke, baik Pak Naufal, selamat siang Pak Naufal. Selamat siang Pak Yat. Sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Naufal setelah melihat tayangan video tadi? Itu tayangan video tadi sangat memprihatinkan sekali. Apalagi kita sebagai orang tua kalau melihat nanti anak kita kecanduan main game, diingatkan sholat pun masih ngelawan, itu memprihatinkan sekali. Jadi itu salah satu yang sebenarnya mau tidak mau itu emang pasti dampak negatif itu pasti ada. Tapi gimana kita cara sebagai orang tua cara memanage waktu anak. Tapi selain game online saja dampak sosial informasi itu banyak. Salah satunya pornografi. Yang paling rame artis pun kemarin tersandung. Dia OnlyFans contohnya. Selain pornografi masih ada. Ada judi mungkin ya. Ya itu dia, judi online sekarang marak di mana-mana. Bahkan Mobile Legends, turnamen game pun sponsornya Dewa Judi. Jadi langsung gua itu dampak negatif, main online aja, judi ada langsung dapat. Lalu gak cuma itu aja ya. Sekarang juga ada yang namanya cyberbullying. Wah, cyberbullying ini sebenarnya sangat banyak. Misalnya penghinaan di medsos. Ada artis pun sekelas Agnes Monica karena sekarang kulitnya dihitamkan gitu, itu dihina sama netizen. Jadi cyberbullying sekarang banyak. Ada lagi yang keempat, hacker. Masalah hacker ini, wah, masalah keamanan data kita. Nasabah BRI dijebol uangnya. Lalu nasabah Mandiri 2 tahun lalu itu tiba-tiba uangnya menghilang di ATM. Ini dampak negatif juga. Lalu selain itu ada lagi apa? Di dunia pendidikan pun ada. Di dunia pendidikan ada yang namanya brainy. Itu emang positif tapi ada negatifnya. Bayangkan anak kita lagi ujian online nih, di Google Form. Tiba-tiba dia copy soalnya, paste di Brainly, langsung ada itu jawabannya. Itu negatif banget. Jadi anak sebetulnya dua mata pisau gitu ya Pak ya. Sebetulnya informatika itu ada dampak negatifnya, selain itu tapi juga ada dampak positifnya Pak. Ada. Jadi saran saya sebagai orang tua nih ya, tolong pantau perkembangan anak kita khususnya di HP, di gadget. Itu di gadget itu ada history browsernya, lalu ada game-game apa saja, lalu kalau bisa ada semacam waktu, ada waktunya belajar, ada waktunya bermain. Kita sebagai orang tua kasih aja waktu tersebut. Misalnya jam 1 sampai jam 3 nih, waktunya tidur siang kalau anak kecil ya. Habis itu belajar PR dulu, terus sholat, terus boleh deh main game dari jam 5 sampai jam 6 lah, cukup lah. Tapi sebenarnya Pak Naufal, di kita di Indonesia untuk mengurangi dampak negatif itu ada undang-undang yang bisa ini nggak, misalkan menghukum seperti tadi ada bullying gitu dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah ada undang-undang ITE. Namun, tapi undang-undang ITE ini sebenarnya zaman dulu, zaman sebelumnya untuk melindungi transaksi online. Transaksi online, tapi saat ini jauh lebih banyak kasus-kasus bullying.
kasus-kasus tidak mengenakan hati yang berseliweran di sosmed. Cyber harassment juga ya, Pak. Cyber harassment, aduh, parah banget. Artis aja begini ya. Jadi begitu ya anak-anakku, kita setanah air se-Indonesia. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Naufal bahwa kita sebagai pengguna atau penikmat internet dunia digital sebaiknya menggunakan dunia digital itu dengan bijaksana. Tapi tadi seperti di awal saya katakan bahwa dampak dari dunia digital itu juga ada dampak positifnya selain negatif. Jadi seperti dua mata pisau. Nah, untuk dampak positifnya juga akan kita bahas hari ini dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Idlan. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas dampak positif dari dunia digital dengan Pak Idlan. Selamat siang Pak Idlan. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Idlan? Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Idlan. Jadi untuk tadi kan kita sudah lihat dampak negatifnya. Nah, untuk dampak positifnya juga banyak tentunya. Terutama kita mendekatkan yang jauh dengan cara video call, dengan telepon, dengan media sosial. Itu pun jadi adalah dampak positifnya. Nah, kemudian masih banyak lagi, bisa paperless kalau untuk dunia pendidikan. Kemudian ada ujian online, itu sangat membantu bagi tenaga pendidik, terutama juga siswa pun sangat terbantu ya, karena Dari informasi ya untuk informasi sangat luas ya di media digital ini, di internet terutama ya. Kita bahkan bisa mau cari apapun kita ada gitu. Bisa jadi sumber belajar, sumber Pak, ya? belajar tentunya, tapi tidak menggantikan seorang guru ya. Kemudian ya dampak positif yang kita rasakan saat ini cukup banyak ya, terutama dalam digital ini kita bisa pesan makanan, bisa pesan transportasi, sangat mudah kemana-mana. Nah itulah dampak positifnya, sangat banyak. Baik, terima kasih Pak Idlan. Mungkin pertemuan kita diakhiri hari ini. Terima kasih, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu berpikir bijak dalam memanfaatkan dunia digital, khususnya internet dan media sosial. Terima kasih anak-anakku yang Bapak banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendidik, para peserta didik, juga para orang tua, telah kita sama-sama saksikan video singkat tadi di mana tentang teknologi informasi dan komunikasi, tetapi tentunya dari teknologi tersebut ternyata ada dampak positif dan dampak negatifnya. Tentunya berkenaan teknologi pun memang sudah ada di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 80 sampai 81, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi sebagai bahan perlindungan dalam peperangan. Nah, dari kesimpulan tersebut bahwa kita dapat sampaikan bahwa dampak positifnya memang cukup banyak, tetapi juga berdampingan dengan dampak negatifnya. Dampak positifnya diantaranya tadi sudah disampaikan dalam video singkat tadi, yaitu tentang media belajar online, anak bisa belajar dengan melalui jarak jauh, kemudian hasilnya pun dapat diketahui secara langsung dengan cepat dan akurat. Tetapi juga dalam dampak negatifnya, di mana anak-anak apabila sudah kecanduan game, kemudian kecanduan berbagai macam media sosial lainnya, maka ini akan kelihatannya lupa akan dirinya. Bahkan dengan orang tuanya pun bisa sampai menjadi lawan, apalagi orang lain di dalam sekitarnya. Itu aja yang saya sampaikan pada kesimpulan pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.